A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid At-Taqwa ini, di Majelis Ilmu Al-Hujjah, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini bisa menjadi sebuah wasilah bertawassul kita kepada Allah dengan amal saleh, dan kita berharap bergulirnya waktu, berkurangnya usia, kita makin menjadi orang yang matang mengerti bahwa hidup ini adalah sementara. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Biar bagaimana akhirat lebih utama ketimbang dunia. Jamaah yang Allah muliakan, meraih kesempatan dalam hidup ini tidak semua orang mampu. Kalau bicara kesempatan, semua orang diberikan kesempatan, tapi kemampuan untuk mengambil, meraih kesempatan dalam hidup ini tidak semua orang mampu. Sehingga kaitkanlah dengan ibadah yang baru kita lakukan, yakni bulan Ramadan, dan masih di bulan Syawal. Saya ucapkan pada jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyaman wa kullu a'malina fi syahr Ramadan. Semoga Allah terima seluruh ibadah kita, puasa kita selama bulan Ramadan dan dalam seluruh waktu-waktu lainnya insyaallah. Di bulan Ramadan Allah berfirman dalam Al-Quran, mengatakan bahwa yang namanya puasa ini berujung pada sebuah arti ketakwaan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada ayat yang mengatakan seperti diwajibkan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini Masya Allah, kalau Allah perintahkan kita puasa, kita menjadi orang yang bertakwa dengan puasa. Jujur, puasa memang membuat orang yang betul-betul mengerti puasa jadi bertakwa. Terus apa manfaatnya, Ustaz? Secara umum ada 3 keuntungan orang yang bertakwa. Nanti ini menjadi modal untuk meraih kesempatan dalam hidup, ya, karena 3 modal itu penting sekali. Yang pertama, ulama mengatakan bahwa kalau orang yang bertakwa itu diberikan keuntungan seperti yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dalam hidupnya. Allah akan memberikan solusi dalam hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhrajan, solusi, jalan keluar pada setiap masalah hidupnya.
Ya karena memang hidup ini masalah. Betul. Hidup ini masalah. Orang hidup ya harus punya masalah. Jadi kalau orang hidup nggak pernah bermasalah, mayit. Saya sih alhamdulillah Ustaz, seumur hidup nggak pernah ada masalah Ustaz. Ini orang nggak bergerak berarti ya diem aja. Lalu kita diem aja masalah. Ya, diem masalah, nggak diem masalah. Ya, karena memang hidup ini pasti berefek, gitu ya. Sehingga gesekan, benturan terjadi selalu bikin masalah. Tapi Allah sudah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu berikan ending dalam hidupnya. Ada solusinya. Kalau kita pengen anak-anak kita tuntas dalam sekolah, suruh deh jadi orang yang bertakwa, tuntas insyaallah. Orang kalau berhubungan rumah tangga, kalau dia bertakwa jelas mau terus apa mau cerai, jangan digantung anak orang gitu loh. Kalau orang yang bertakwa tahu A, B, B, C, C tahu. Hidup ini bukan masalah sukses atau gagal, cuma selesai. Ya kalau gagal ya bersabar, ya kalau sukses nggak sombong gitu loh. Ada selesainya. Allah sudah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhrajan, solusi dalam hidupnya. Allah berikan solusi dalam hidupnya. Kan orang yang puasa ujungnya takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Allah wajibkan orang kalian berpuasa seperti orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, kalau kalian sudah bertakwa, efek yang pertama ada solusi dalam hidup. Ya, jangankan masalah yang ringan, masalah yang berat saja Allah jamin loh. Orang yang berpuasa, kalau betul-betul dia berpuasa, nggak ada orang yang berpuasa kelaparan tuh nggak ada ceritanya. Padahal makan itu kan masalah. Orang bisa perang antar negara gara-gara makanan, bisa putus hubungan keluarga gara-gara makanan. Berat. Ya, buat kita yang nggak pernah punya masalah makanan mah ringan. Tapi kalau orang yang punya masalah sama makanan, waduh. Apalagi kalau udah masalah masak, ngundang orang makanan kurang, ya Allah. Berat. Rasul mencontohkan kalau dia datang ke rumahnya bertanya sama orang rumah, apa yang kau masak? Tidak ada yang ku masak ya Rasulullah. Walidzalika ini shaim. Oleh karena itu aku puasa. Dan nanti berbuka dijamin sama Allah. Maka Nabi mengatakan apa? Orang yang berbuka farihaita aftara, bahagia kalau iftar. Tidak ada orang yang buka puasa itu sedih, nggak ada. Nangis. Kenapa nangis? Nggak ada yang dimakan, nggak. Bohong. Allah berikan solusi. Ya, kalau kita betul-betul. Nah, bagaimana supaya betul mendapatkan ihtisab? Harus basically iman dan ihtisab. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang beriman, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan, hitung-hitungan pahala, bukan ambil kalkulator hitung Quran per huruf kali 10 bukan puasa, itu bukan gitu ya. Artinya dia tahu banyak sekali yang bermanfaat di bulan tersebut. Ya, ini orang yang dimaksud. Yang kedua, orang yang bertakwa. Ini modal yang kedua. Modal yang pertama solusi jelas. Modal yang kedua, Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat 29. Kata Allah, "In tattaqullah yaj'al lakum furqanan." In tattaqullah yaj'al lakum furqanan. In tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kalian furqan. Furqan, apa arti furqan? Talenta khusus untuk membedakan yang hak dan yang batil. Sebulan dilatih kita untuk mengerti ini. Tapi kalau bulan Ramadan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, gampang. Ini di luar Ramadan susah loh. Kalau kita pengen tahu di bulan Ramadan orang baik,
kita lihat saja orang yang terkontaminasi dengan Ramadan, paling tidak dia puasa. Ya. Walaupun kalau bicara puasanya bagaimana, wallahu alam, saya pernah sampaikan di bulan Ramadan di beberapa kajian bahwa jangankan kita yang orang baik, orang yang nggak baik aja seperti maling, copet, atau orang-orang yang memang betul-betul suka bermaksiat, asal dia berpuasa, bikin dosa tuh nggak mau. Maling puasa, pagi-pagi temannya bilang nyolong nih, kata dia puasa, ntar dah nunggu buka, puasa. Efeknya dulu, orang mau bikin dosa di bulan Ramadan soalnya. Makanya dikatakan bahwa orang yang berpuasa dan bertakwa diberikan sebuah talenta furqan. Kita gampang lihat. Ini di luar Ramadan, enggak semudah di bulan Ramadan. Tidak semudah di bulan Ramadan. Kita sekarang nggak tahu mana orang baik dan orang buruk. Ya satu mungkin dia nggak beribadah, yang kedua mungkin dia orang yang betul-betul tidak melakukan banyak hal yang kita tahu gitu loh. Nah, furqan ini penting untuk mengetahui mana sih yang dikatakan orang baik, orang tidak baik. Ini talenta khusus loh. Karena nanti kita menghadapi banyaknya firqah-firqah Islam di negeri kita, pengajian-pengajian yang beragam, Tuhannya sama Allah, nabinya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kajiannya juga Sahih Bukhari sama. Tapi dengan spanduk besarnya mengundang orang berbuat dosa berbentuk bid'ah. Saya bingung kan, padahal kan Tuhan kita sama Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan juga sahih. Kitab terbaik setelah Quran Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadisnya jelas. Tapi kenapa kok ya ada bedanya nampak sekali di aplikasi kehidupan? Itu yang saya maksud. Sehingga kita nggak terjebak dalam hal-hal yang membingungkan. Karena kalau buat orang yang baru belajar kan dibikin bingung. Ini yang mana sih Ustaz? Semua yang berkoar pun mengaku sebagai orang baik. Sampai orang yang mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan pun mengaku sebuah kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangkap si fulan, turunkan si fulan. Oh, Allahu Akbar. Kebenaran itu harus ditegakkan, tapi dengan cara yang haram. Buat kita yang memantau dan menyimak ini kan, ini saya jadi bingung Ustaz. Kalau memang betul, karena pandai sekali dia menyampaikan sebuah kata-kata. Iya, Nabi sudah mengatakan, inna fil kalami la sihrun. Dalam ucapan ada sihir. Jangankan orang yang berorasi membawa ayat dan hadis, orang nyanyi aja bisa bikin orang tobat loh. Ya, dia bernyanyi pun bisa bikin orang menangis loh. Apalagi kalau Quran dan Sunnah yang disampaikan. Nah, Nabi mengatakan, inna fil kalami la sihrun. Dalam ucapan itu ada sihir. Orang tuanya nyuruh dia nggak nurut, sama yang baru kenal udah iya aja. Tuh sihir tuh mulut tuh. Udah samina wa atona. Kalau ucapan diucapkan dengan sesuatu yang pas, setan ngikut dapat. Kita butuh furqan. Ini ustaz ini begini, ustaz itu begitu, kiai ini, guru ini bingung kita. Ya. Semuanya ngeruqyah. Judulnya ngeruqyah. Judulnya ngusir setan. Lagi setan juga sih kebangetan pinter sih ya. Kadang-kadang dia belagak kabur gitu ya. Kita percaya aja. Tangkap tuh setan dari semua ruangan di kamar dia, tangkap. Dah bersih di tempat. Kayak gimana sih setannya? Digambar. Tuh setannya. Udah bersih, udah. Yang punya rumah suruh ngomong depan TV. Alhamdulillah. Setelah didatangkan tim penggerbek setan, maka rumah saya aman dari setan gitu ya. Dia disyuting dengan penampilan yang tidak syar'i, nggak menutup aurat. Ini setan megang mic nggak ketangkep, betul lagi gitu. Kan kita nggak paham tuh, yang kita tahu cuma efeknya bagus. Padahal tetap furqan itu penting.
kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Makanya Ramadan ajarkan janji siapa? Allah. In tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah berikan furqan. Talenta khusus. Makanya orang-orang dulu itu senang banget sama Senin Kemis loh. Kalaupun dia tidak mampu kan ada kewajiban yaumul bid lah. Syukur-syukur kalau dia bisa maksimal melakukan puasa Daud. Ini lebih memprotek diri dia. Karena secara umum yang namanya puasa itu adalah baik junnah, as-saumu junnah, yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu perisai yang memperisai seseorang dari neraka. Ba'adallahu wajha'an nar sab'ina kharifan. Bahkan Allah menjauhkan wajah orang yang berpuasa dari neraka 70 tahun perjalanan. Soma yauman fisabilillah. Sekali aja dia puasa di waktu kapanpun, dampak puasa yang pertama membuat wajahnya jauh dari jilatan neraka. Punya furqan. Orang kalau lagi puasa tuh jujur loh, lapar tuh tertarik juga enggak. Sebulan gembleng kayak begini, gak kepancing kita mau fitnah. Ya, kita jangankan kita terang-terangan, ngumpet aja takut bikin dosa. Sebulan dilatih kayak begini kan, masya Allah. Yang ketiga, modal yang ketiga. Setelah ini kita masuk nih, apa sih kesempatan tersebut? Ya. Modal yang ketiga, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, yu'allimukumullah. Allah berikan ilmu kepada kalian. Yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa, Allah berikan ilmu sama kamu gitu. Makanya entah wallahu alam bissawab, kami mengalami punya orang tua yang nyuruh kami puasa Senin Kemis tuh zaman sekolah dulu. Puasa nak, kalau mau ujian tuh puasa Senin Kemis. Dan ciri khas orang-orang yang Senin Kemis waktu sekolah itu pinter-pinter loh rata-rata ya. Kebanyakan yang lulus, yang baik keagamaannya. Kita baru mulai pahamnya sekarang nih. Oh betul ya. Itu orang tua nyuruh kita nggak main-main. Disuruh puasa Senin Kemis, efeknya masya Allah. Kita belum dapat kerjaan, disuruh puasa, rajin kan? Masya Allah. Diangkat derajat kita betul sekali. Iya, yu'allimukumullah. Janji Allah, kalau puasa itu membuat dia bertakwa, yu'allimukumullah. Allah berikan ilmu. Makanya aneh saja aneh. Tapi ini 3-4 tahun belakangan ini alhamdulillah nih sudah merata di masyarakat. Kalau dulu tradisi itu tiap mau Ramadan pengajian tutup. Baiklah jamaah sekalian, berhubung minggu depan Ramadan, maka kita tutup dulu pengajian kita dan akan dibuka tergantung moodnya Ustaz. Justru orang tuh kalau yang namanya puasa suruh banyak ngaji gitu loh. Ya, banyak ngaji, ya gimana caranya? Ya tertariklah. Allah muliakan kemuliaan yang baik dalam kehidupannya. Betul-betul manusia harus tahu sekali bahwa sesungguhnya yang namanya ibadah ini merupakan sebuah kebaikan. Bahkan yang namanya puasa membentuk si pelakunya ini memiliki karakter khusus, mudah menangkap kebaikan. Dan ilmu yang Allah janjikan tadi, yu'allimukumullah, Allah berikan ilmu. Ilmu yang dimaksud yang qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Jadi yang berkaitan dengan agama, dunia mengikut ya. Makanya kita suruh doain anak kan nggak pinter dunia, cuma Robbi habli minas solihin, betul? Nggak ada doa lebih dari itu. Minta sama Allah anak-anak kita jadi anak yang soleh. Robbi habli minas solihin. Nggak ada Nabi ajarkan Robbi habli minat tajirin, minat jamilin, gitu ya. Minat tawirin, min baidahin, gitu ya. Ya Allah jadikan anak aku anak yang kaya, anak yang keren, gak ada soleh. Dunia mengikut.
Terserah nanti dia mau jadi apa, mah urusan Allah dah. Yang penting dia soleh dulu dah. Asal dia soleh aja dah. Dia jadi dokter yang soleh, dia jadi polisi yang soleh, dia jadi pemimpin yang soleh. Terserah dia mau jadi apa, karena kita nggak pernah tahu takdirnya akan terjadi. Manusia punya berencana, Allah berkehendak, betul? Ada yang di sekolah ini hukum sampai S2, kerjanya sekarang apa? Di Indomaret, gitu. Udah nggak nyambung. Ada yang teknik kimia, sekarang kerjanya di mana? Di bank, lebih nggak nyambung lagi, gitu ya. Jadi kalau kita nggak pernah tahu takdir yang terjadi, cuma merencanakan itu penting. Nanti ada bab pendidikan yang kita bahas rutin di Masjid Al-Azhar setiap ahad ketiga itu ya. Kita menyekolahkan anak pada sebuah bidang yang ditekuni. Tolong ibadah jangan diremehkan. Ini ilmunya bermanfaat. Jangan sampai anak sekolah nggak tutup aurat, anak sekolah tapi nggak sholat. Jangan tuh. Nanti khawatirnya ilmunya nggak bermanfaat. Karena dalam Islam itu mayazro yahsud. Siapa yang nanam dia yang bakal nuai, dia yang bakal manen. Jadi kalau betul cara nanamnya tepat, bibitnya dan medianya, buah pun akan tumbuh sesuai dengan rencana. Tapi kalau nggak dipersiapkan dengan cara yang betul, kita nanam di tanah yang nggak jelas punya siapa, bibit pun tidak pilihan, perawatan pun tidak maksimal, apa yang mau dipetik? Saru yang ada akhirnya nanti, tidak akan pernah ada kebaikan. Itu ada tahapan-tahapan dalam hal seperti itu. Iya, iya. Yu'allimukumullah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, yu'allimukumullah. Allah berikan ilmu kepada kalian. Ternyata ilmu ini nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dipaksakan. Ya kayak kita di majelis gini. Ustadz tegas menyampaikan, dalilnya pun, rujukan bukunya pun, judulnya pun jelas. Kita dengerin kayak sang paham, gitu ya. Oh, gimana? Wallahu a'lam. Makanya saya greget banget ya, tapi alhamdulillah sudah dibuka nih. Fadhol, ibu bapak silakan yang mau mendalami pemahaman-pemahaman khusus 10 orang, 15 orang, kita sudah buka tuh pesantren masa keemasan, gitu ya. Syarat muridnya itu di atas umur 45 syaratnya. Fadhol, Ustaz, saya ini pengen 3 hari di sana, Ustaz. Pengen ngedalamin cara wudu, cara sholat. Ya Allah, kita ngomong jauh-jauh, sholat aja nggak khusyuk, buat apa? Saya pengen lebih mendalami mengenai waris nih. Apa sih tujuannya? Supaya kalau nanti saya nggak ada umur, sebaiknya bagaimana ya? Gimana ya? Karena banyak orang nih cari uang buat banyak warisan, salah. Abu Bakar itu orang kaya, tapi ketika beliau meninggal nggak punya waris. Kan perlu dipahami, waris itu solusi, bukan jadi sebuah tujuan. Karena kalau kita keburu meninggal nggak tahu takdir, hukum waris yang berlaku. Tapi kalau kita orang yang manajemennya bagus, tahu sekarang kita udah nggak terlalu membutuhkan dunia, diselesaikan, itu lebih baik, gitu ya. Wallahu a'lam. Bas, saya pengen ini memahami apa sih bicara hati, rasa suka, cinta kepada sesama, pasangan dan lain sebagainya. Ini bagaimana sih memahami cinta yang sejati dalam Islam, bahwa mencintai sesuatu itu karena melihat kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Keterpanggilan rasa suka ini ketika kita memahami sebuah kekurangan orang di samping kita, perlu dipahami. Iya, ayo dibahas. Atau anak pengen ini, Ustaz, yang penting tahsin, Ustaz. Kayak kalau pengen fokus belajar susah, di rumah saya ngaji, di telepon mulu, gitu ya. Jadi kadang-kadang suka bingung. Saya pengen fokus, fadhal. Kita masih bukanya ini nggak full day, cuma Jumat, Sabtu, Ahad. Atau kita bikin paket pesantren kilat tiap bulan buat orang-orang tua nanti. Nah, ya. Jumlahnya juga nggak dibanyak-banyak, paling maksimal 30 orang, 40 orang lah. Karena kalau kebanyakan nanti nggak fokus juga. Fadhal. Iya. Betul-betul menginginkan ilmu yang Allah berikan, cuma kan harus ada pengkhususan. Karena kita mana kita tahu, kadang-kadang kita mau datang ke At-Taqwa, kita belajar, ustadznya sama, kajiannya sama, bukunya sama, dapatnya beda. Karena mungkin kalau kita pulang begini banyak dosa, banyak maksiat, atau kita nggak siap diri, nggak siap mental, harus ada fokus. Kemarin saya didatengin sama petinggi-petinggi Pemda dari Jakarta dan Bogor, ini sudah pensiunan semua. Kami pengen ini
mengulas masa lalu tentang dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Kayaknya pesantren kilat ini membuat kami tertarik nih. Pengen orang-orang tua yang tadinya di Pemda, yang banyak hal-hal yang kami anggap biasa ternyata luar biasa, gitu ya. Pengen dibahas. Kami pengen tobat dalam keadaan menangis, bukan cuma sekedar gugur sholat tobatnya saja. Iya. 3 itu dasar. Nah, kalau dia sudah tahu Allah jamin solusi, kalau dia sudah tahu Allah jamin furqan, kalau dia sudah tahu Allah jamin ilmu, ketiga hal ini bisa menjadi isim alat bantu untuk mendapatkan kesempatan dalam hidup. Karena jujur loh ya, umur ini makin kurang bukan makin tambah. Umur ini makin kurang bukan makin tambah. Kesempatan berbuat baik pun semakin sedikit. Ya, yang biasa cepat dalam berbuat baik itu kayaknya sebelum Ramadan saya bangun tidur bisa lompat kan. Ini habis Ramadan kayaknya ya Allah Ustaz, badan saya bukan badan saya yang sebulan yang lalu kan. Wallahu alam lah. Namanya lebaran ya, bukan sekedar lebaran, badan juga pada lebaran gitu ya. Kadang-kadang jadi nggak selincah Ramadan. Flashback tuh, apa sih yang membuat saya kok seneng bulan Ramadan? Oh ternyata di bulan Ramadan tuh banyak agenda yang Nabi contohkan itu menghidupkan ibadah. Jujur, selama bulan Ramadan kayaknya itu kita nggak nyia-nyiakan waktu loh. Ngaji, Masya Allah. Bersedekah, Masya Allah. Terawih apa nyari masjid kita. Sholat subuh itu nyaris semua orang mendengar kata-kata yang selama ini gak didengar. Ini kembali lagi gak didengar. Apa? As-sholatu khairum minan naum. Ini orang kalau di luar Ramadan jarang yang denger ini. Ya Allah Ustaz, saya udah lama tak gak dengar itu Ustaz. Emang kenapa? Subuh jam 6.30. Ramadan nyaris semua orang mendengar. Kok bisa begitu ya? Padahal harinya sama, yang dimakan juga sama. Bahkan Ramadan ada waktu-waktu yang mengharapkan makanan yang halal. Iya. Alangkah baik yang mengaplikasikan di luar Ramadan. Maka lakukan ini bulan Syawal ini 5 hari ini. Emang yang paling gampang emang langsung enteng beres sudah. Ini puasa Syawal itu kesempatan yang paling dekat dengan Ramadan ini. Ya. Kelihatannya ringan, ala 6 hari encer gitu ya kelihatannya. Yang sebulan aja pol, apalagi yang 6 hari susah. Kemarin kita sebulan pol bareng-bareng, betul, nggak ada yang dagang. Sekarang 6 hari, astagfirullahaladzim ya Allah. Apalagi kalau kayak saya di Jakarta Bogor tiap hari pakai motor, ya Allah. Kalau puasa Syawal diundur-undur itu tiap lewat sotomi Bogor, belok kiri bubur Ortega, masalahnya mana cakwenya manggil-manggil lagi ya. Kayaknya berat terasa lah. Ya, saya sih alhamdulillah Ustaz, kalau puasa sunnah mah kuat jangan keluar. Saya udah ngomong keluar jam 9 ada yang manggil, saya ngomong bakso lewat, astagfirullahaladzim, berat. Ya tapi sudahlah, maksimalkan karena 6 hari Syawal ini seperti puasa setahun ya sampaikan. Jangan pakai berlogika. Utang dulu apa puasa dulu? Tadi ini orang dia aja nanya tiap tahun dia aja nanya ini. Ya. Kalau punya utang sama puasa Syawal kan duluan utang apa Syawal? Ya Ustaz mau ditanya begitu jawabannya apa? Yang wajib begitu kan pasti. Semua Ustaz nyari seperti itu. Kecuali Syawal mau habis, Syawal dulu baru bayar utang jadi waris. Ya. Ada lagi ide baru nih kan, kalau kita sekalian niatnya gimana kan? Saya sengaja cari timing yang tepat. Timingnya itu saya mau puasa Syawal ketika Yaumul Bid hari Kamis plus bayar utang. Sekali mendayung 4 pulau terlampaui gitu ya, bukan 2-3 pulau lagi gitu ya. Ini orang memang betul-betul pengen punya paket hemat kali. Lawang satu ibadah, satu niat, ini 4 niat. Saya niat puasa bayar utang di bulan Syawal, Yaumul Bid hari Kamis gitu ya.
Tidak ada yang namanya ibadah ya satu ibadah satu niat. Silahkan yaumul bid dulu, silahkan, karena nggak ada lagi yaumul bid kalau di atas tanggal 13, 14, 15, betul? Nah, lakukan. Tapi ini bulan Syawal, ya mudah-mudahan fadilah Syawal dapat. Gitu. Tapi kan Kemis, ya mudah-mudahan Kemis juga dapat pahala Kemisnya. Cuma nggak ada niat puasa Kemis di yaumul bid kalau begitu. Atau Anda mau bayar utang, itu pun tidak apa-apa. Anda jenius kalau udah begitu. Sengaja mengedepankan hutang yang wajib, menomorduakan yang sunnah, pahala. Jadi kalau kita melakukan yang sunnah, datang sebuah kewajiban, kita gugurin yang sunnah, yang wajib kita ambil, cerdas. Ya, orang yang seperti ini pahala. Kita kayak begini, Allah jadikan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Itu ditegakkan hukumnya. Orang yang kerja siang bukan dapat untung saja, pahala. Orang yang tidur malam bukan nikmat saja, pahala. Ini semua wajib menegakkan hukum. Sehingga dia paham sekali bahwa kalau Allah sudah tentukan sebuah agenda hidup, dia tegakkan. Nah, bicara yang sunnah dia batalkan dengan yang wajib pun tidak ada permasalahan. Ada sesuatu kewajiban yang saya nggak bisa hindari. Bapak mencari nafkah wajib. Ketemu Senin, ketemu Kemis, biasa puasa, tapi tumben nih hari kok kayaknya lemas. Nggak puasa Pak, saya khawatir yang wajib terganggu. Boleh, kita nggak dia paksain. Akhirnya masuk kantor mata membel gitu. Lemes amat Pak, jadi nggak semangat. Jadi saya kurang semangat nih. Kenapa Pak? Puasa? Oh iya, boleh tuh. Nggak ada, begitu nggak ada. Jangan sampai yang sunnah merusak yang wajib. Raih kesempatan yang pertama. Dekat Ramadan ini ada yang namanya puasa Syawal. Lakukan. Lakukan. Yang kedua, Ramadan ajarkan kita di ujungnya kita petik Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di dalamnya ada perintah untuk beristighfar, betul? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kau Maha Pengampun, menyukai ampunan, ampunkan kami. Maka yang kedua, selain kita memanfaatkan ibadah di bulan Syawal, yang kedua, teruslah perbanyak istighfar. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan ini. Salah satunya surat Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Ketika Allah berfirman, "Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ada nasihat Nabi Nuh kepada kaumnya tentang istighfar, dan kita bisa pakai karena Allah abadikan di Quran, dan Nabi ajarkan kita untuk seperti itu. Kata Nuh, "Fakultu, aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kalimatnya istaghfiru rabbakum, bukan istaghfiru ilahakum, tapi rabbakum. Kalau ilah mutlak Allah yang mengibadai dengan benar, kalau Rabb ini Allah yang mencipta dengan proses. Maksudnya apa? Ini perintahkan orang beristighfar dengan memahami rububiyahnya Allah. Kayak kita ngelihat orang yang nggak sholat, bukan sini istighfar ente, ribut, tapi jelaskan tentang rububiyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebentar saja. Jelaskan tentang kemuliaan Allah yang memberikan rezeki yang kamu nggak minta, dijamin hidupnya kamu sama Allah. Yang Allah cuma minta cuma satu, yang pertama, syahadat, sholat. Apa alasan Anda nggak sholat? Astagfirullahaladzim. Kita nggak nyuruh dia beristighfar, tapi kita kabarkan kepada dia tentang wajibnya beristighfar. Kita nggak usah nyuruh dia untuk bertobat, tapi jelaskan manfaat tobat. Kalau Anda bertobat, subhanallah. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia yang baik, yang paling baik sebelum dia masuk Islam.
Maka ketika kamu yang bukan Islam sudah baik, masuk Islam ya jadi lebih baik. Ya si Islam katakan seperti itu. Makanya Nabi mengatakan aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Islam kamu akan dapat dua keuntungan. Islamnya kamu, Islamnya pegawai kamu. Islamnya kamu, Islamnya rakyat kamu. Kayak kita berdakwah pada pemimpin, kita hantem, kita demo, dia turun, resikonya dua. Yang pertama hancur nama dia, yang kedua merusak hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Tapi kalau kita mau mendakwahkan dia dan mendoakan dia, kalau dia jadi orang baik, dua keuntungan. Keuntungan dia, keuntungan rakyat. Itu Islam tawarkan. Islam tidak anarkis. Anda mau pasang bom bunuh diri dengan dalil yang Anda bawa, silahkan. Ya, Anda menganggap ini medan perang, itu urusan Anda sama Allah. Tapi lihat efeknya. Apakah setelah Indonesia ini kalah sama kelompok Anda membangun lagi sebuah negeri baru, apa nggak ada ujiannya? Ya lain cerita lagi. Ini masalahnya begini, kalau kita nggak satu manhaj, sering terjadi keributan. Siapa bilang yang satu manhaj aja berantem mulu? Bukan itu permasalahannya, bukan. Tapi kedewasaan memahami sebuah hal. Makanya kita penting jadi furqan nih. Ya penting sekali kita memiliki furqan, kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ini rumah tangga, ayahnya alirannya begini, ibunya begini, anaknya begini, tapi sama-sama Islam, cuma khilaf dalam furu'iyah, akur. Tapi kenapa dalam sebuah kelompok pengajian bisa nggak akur? Karena nggak paham tujuannya mau kemana, gitu loh. Tidak ada bahasa persahabatan. Furqan tidak dia miliki. Secara umum kita diperintahkan untuk beristighfar. Kata Allah kepada Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada kaumku, beristighfar, mohon ampunlah sama Allah. Meminta ampunlah. Istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah sama Rabb kalian, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Jadi enggak ditakut-takutin. Istaghfiru rabbakum la tastaghfiru wa anta tadkhulun nar. Minta ampun kalau neraka lu. Begitu. Bahasanya minta ampunlah sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Sampai kapan ampunan Allah? Sampai napas di kerongkongan. Sebelum napas sampai kerongkongan, minta ampun. Minta ampun. Kita kalau nengokin orang sakit gitu ya, masih bisa ngobrol, yang kita omongin yang baik-baik dah, ya wasiat, ya istighfar, ya udahlah. Mudah-mudahan jadilah bahasa tahur lah insyaallah ya. Jadi baiknya, jadi sehatnya. Alhamdulillah Allah. Orang sakit tinggal sembuhnya doang, tapi kita yang sembuh ya tinggal sakitnya doang. Gitu ya. Istighfar. Yang kedua, kita betul-betul disuruh menjaga efek puasa kita, takwa. Suruh menjaga efek puasa kita yang artinya takwa. Kita disuruh bagaimana caranya ini supaya istiqomah dalam ketakwaan. Kita pengen tetap, makanya ada syariat dalam Islam ini, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya kalau kita bicara yang wajib kan ujungnya takwa. Tapi kalau kita paham yang sunnah menghiasi yang wajib, menimbulkan cintanya Allah. Makanya orang kalau udah 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, orang yang kayak gini biasanya doanya mustajab. Orang kayak gini biasanya firasatnya tajam. Dalam sebuah riwayat Tirmizi Nabi mengatakan, wattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kamu sama firasat orang yang begini nih, yang imannya bagus, sunnahnya cakep, hati-hati. Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Orang kalau sudah agamanya bagus, dia nggak ekspos dirinya, tapi orang yang mencari dia. Karena ilmu itu kayak buah yang matang,
buah matang pasti jatuh random lah. Ya nggak usah dipetik matang karbitan biar orang tahu nih musim mangga udah, ntar juga orang tahu tiap tahun pasti ada musimnya gitu loh. Jangan kejar kualitasnya nggak dikedepankan. Jangan udah kayak kita punya anak yang kita sekolahkan di agama, nggak perlu diekspos. Tiap apalan ganti status. Hari ini ala-ala, besok udah dah, nggak usah diekspos. Ini anak nanti kalau bagus ilmunya, Allah bakal letakkannya di tempat yang bagus. Jangan dibikin matang karbitan. Ibu juga begitu dalam berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Udah, cukuplah pelajaran Ramadan kemarin, gitu ya. Tiap ganti juz ganti status. Alhamdulillah masuk juz yang ketiga. Alhamdulillah. Yang baca itu semuanya. Gara-gara tulisan kita banyak orang berdosa. Udah. Nggak perlu yang sunnah diekspos antara kita dengan Allah. Hiasi takwa dengan hal seperti itu. Efeknya sudah tadi ya. Karena kita nggak bahas takwanya lagi, karena memang orang bertakwa memiliki 3 keutamaan. Sayang kalau kita nggak dapat keutamaan ini, sayang banget. Padahal nyaris semuanya puasa di bulan Ramadan kan. Nggak ada yang nggak puasa kecuali yang ada halangan, kecuali yang sakit bisa dibayar sudah. Dan buat yang halangan, buat yang sakit, pahala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu belum dia dapat kalau belum dia bayar. Ya, orang yang puasa itu kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan dosa yang telah lampau. Itu nggak bakal dia dapat kalau masih kurang 6 hari, 10 hari nggak bakal bisa. Kerjain. Imma kita mau bayar fidyah atau bayar puasa. Kalau kita sudah nggak mampu puasa gimana Ustaz? Saya sudah tua, Ustaz, bingung. Saya terlanjur kemarin itu sebenarnya, nyesel saya nggak puasa. Cuma gimana ya? Bilang sama anak minta dibayarin boleh. Mama udah nggak kuat bayar kan? Tolong kamu bayarin aja. Anak yang baik mah, insya Allah mah. Tapi tahun depan jangan diulang lagi mah. Tiap tahun mama begini nih. Kita sudah tidak mampu bayar, boleh anak yang bayarin tuh boleh. Tujuannya apa? Dapat pahala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kalau dia sudah diampunkan dosanya yang telah lampau, apa bahasa Nabi Nuh tadi kepada kaumnya? Yursilis sama alaikum midraran wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Allah akan berikan kemudahan yang banyak buat orang yang diampuni. Makanya kita pengen orang tua kita lembut hatinya, gampang menerima kita apa adanya. Jangan dibentrokin terus, doain. Doanya apa sih buat orang tua? Rabbil firli wali walidayya. Artinya apa? Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku. Kenapa minta ampun? Supaya banyak kemudahan yang dia dapat. Dia sakit pengen sembuh. Selain adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqam. Selain itu ya Rabbil firli wali walidayya. Kalau dia sudah meninggal, Ustaz, saya punya kebiasaan kalau pulang kampung sekalian ziarah. Boleh, nggak ada masalah. Kalau memang kesempatan dia ziarah kalau pulang kampung doang, jangan diidentikan dengan hal-hal yang mungkin kita nggak tahu niatnya dia. Yang nggak boleh itu kalau mengaitkan Syawal dengan ziarah, sengaja ziarah mau nyentar Syawal, Ramadan, nyekar, itu nggak ada. Tapi kalau memang sempatnya saat itu boleh-boleh saja. Ketika saya berziarah kubur, saya berdoa Rabbil firli wali walidayya, boleh. Kan dia butuh kemudahan dalam kubur kan? Kemudahan hisab, kemudahan menjawab pertanyaan kubur, diberikan keluarga abdilhum ahlam harimin ahlim darahum darim dan seterusnya, minta digantikan keluarganya, digantikan rumahnya, digantikan pasangannya, mandikan dia dengan air yang dingin. Itu kan semua diberikan kalau kita mengistighfarkan mereka. Nggak usah nyiram air mawar di atas kuburan, apalagi ngepet pakai air kembang, nggak ada udah gitu-gituan. Doain. Istaghfir rabbakum yursilis sama alaikum
itu dan seterusnya. Kita betul-betul mengetahui bahwa ternyata memang mempertahankan takwa ini, masya Allah. Kemudian yang lainnya, kita diperintahkan untuk meraih kesempatan yang ketiga, bagaimana bisa menjadi orang yang bertawakal. Jujur loh ya, Ramadan itu menyembunyikan sebuah rahasia kedamaian yang tidak semua orang tahu. Tapi harus dikasih tahu supaya jangan jadi rahasia berkepanjangan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ketika dia tidak makan siang, nyaris tidak ada keributan. Ya tanya ada sama aparat hukum lah. Ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, kasus kriminalitas di waktu puasa nyaris tidak ada. Kalaupun maling mau bekerja itu harus buka. Siang itu nyaris ya. Tanya ke teman-teman di KPK no. Nyaris tidak ditemukan kasus korupsi di bulan Ramadan. Tidak ada. Orang mau bikin dosa mikir. Apa sih rahasianya, Ustaz? Perhatikan. Sebenarnya inti hidup kita ini antara siang sampai sore aja loh. Kalau itu bisa termanage, hukum dan terpantau oleh Allah, selesai urusan. Saya tiap hari Jakarta Bogor pakai motor bulan Ramadan pun kemarin sama. Itu pelanggaran lalu lintas itu kalau pagi, yang kalau hari biasa, masya Allah, orang udah nggak kenal traffic light lah. Itu busway jadi alternatif dadakan yang tanpa perintah polisi lah. Berapa kali ganti pembatas jalan dari yang pendek apa yang tinggi, ngaruh tetap. Itu bulan Ramadan, subhanallah. Sampai gelombang motor tuh kalau dari arah Ciputat ya, atau Cinere atau Pondok Cabe menuju Pondok Indah itu kan gelombang motor tuh ya. Itu berhenti bareng semua, nggak melewati garis putih loh, lampu merah. Saya juga meledek karena kan ada aja yang saya kenal kalau lagi tiap pagi itu saya tumben biasanya lewat. Ramadan kan, ini Ramadan betul-betul dahsyat ini. Nggak ada itu apa Gatot Subroto itu kan sering macet itu di apa flyover bawah dan dibikin itu kan jembatan itu ya. Itu apa busway sering jadi alternatif dadakan. Nyaris Ramadan enggak kemarin. Tanpa bela-belain udah ngipas dah. Macet panas gitu ya. Enggak ke sono. Ogah, usah gitu ya. Ini masya Allah ini. Makanya budayakan ini kalau sudah begini. Ya bagaimana kita mengerti bahwa hidup ini masalahnya di situ tuh. Kita bisa menghindari tuh. Allah muliakan kita insya Allah. Dan kita tahu sekali ternyata orang yang berpuasa orang yang bertawakal kepada Allah. Orang yang puasa orang yang dijamin hidupnya. Orang yang puasa orang yang nggak jadi miskin. Orang yang puasa orang yang penuh dengan kebersamaan. Orang yang puasa orang yang gemar baca Quran. Orang yang puasa orang yang gemar salat berjamaah. Itu orang puasa. Dia paham sekali arti sebuah tawakal. Jaminan sebagaimana hadis kata Rasulullah, annakum idza tatawakkalu la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa tarhu bitana. Ya sering disampaikan di beberapa kajian bahwa kalau kalian bertawakal betul-betul tawakal atau tawakkulihi dengan tawakal yang betul, la razaqakum, Allah berikan rezeki kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa tarhu bitana. Seperti Allah menjamin burung yang terbang pagi perutnya kosong, temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Burung yang jujur berat jadi burung berat, burung nggak bisa bawa mobil, motor, apalagi BBM-an, burung nggak bisa. Burung nggak bisa bahasa makhluk-makhluk lain, burung nggak bisa. Ya burung hidupnya tergantung sama manusia. Kalau nggak ada makanan ya dia nggak makan, tapi dijamin sama Allah tuh. Burung nggak bisa manggil gojek, nggak bisa. Burung itu susah, jadi burung susah dah. Tapi kata Nabi, yang tuh khimason wa taruhu bitona. Asal dia mau bergerak itu burung, bergerak aja itu burung.
Terbang pagi, dia balik sore, bohong kalau nggak penuh tuh boroknya. Ini kan amsal. Kenapa? Karena yang burung tahu bahwa Allah ciptakan dia sebagai burung, sebagai fenomena alam yang terjamin. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Maka dia bermaksimalkan untuk itu. Bagaimana caranya? Saya ini eksis jadi orang baik, nggak capek jadi orang baik. Kata teman saya, kalau orang baik tahun 2015 susah dah hidupnya dah. Fitnah dunia. Ya makanya hari gini kita kalau baik mah kacau dah. Gitu. Baik kacau. Jadi remehan orang. Nah lihat dah, orang baik disumbang sama artis-artis yang nggak jelas agamanya dah. Ya, yang nyumbang nggak pakai kerudung, yang disumbang berapa? Alhamdulillah. Udah gitu aneh, pakai kerudung panjang, selfie lagi sama artis yang nggak pakai kerudung gitu ya, sama aktor atau apa. Ini kan jadi aneh, makanya saya pikir lebih gampang jadi orang yang kayak begitu tuh jadi orang sama orang baik. Innalillah. Perlu melatih tawakal. Kesempatannya keempat. Bagaimana menjadi orang yang betul-betul bertawakal? Tadi full mengarai ibadah selama bulan Syawal, yang kedua istighfar, yang ketiga kita eksis dalam ketakwaan supaya kita memiliki tiga keutamaan yang Allah berikan. Yang keempat, bagaimana menjadi orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Ya, karena Ramadan ajarkan kita sebulan nih. Nggak ada orang yang di bulan Ramadan nggak bisa zakat fitrah, semua zakat. Hatta orang miskin zakat fitrah. Ya, cuma dalam zakat fitrah ini juga kalau bisa ini memang panitia zakat ini berilmu nih, karena masih banyak sampai saat ini nih panitia zakat yang masih megangin beras zakat. Padahal di Islam tuh zakat fitrah itu harus sampai ke mustahiknya sebelum khatib naik atas mimbar. Ini banyak panitia zakat ini yang kadang-kadang dia nggak berilmu. Orang pengen ngeluarin zakat fitrah melalui masjid, ditampung di gudang masjid, itu salah. Makanya disyariatkan kita memberikan bahan makanan pokok yang kita makan. Apa bahan makanan pokok yang dimaksud, Ustaz? Ya ini makanan yang mendominasi makanan kita. Ya mentega, keju, tepung atau beras, kemudian gandum atau korma kalau buat orang Arab yang mendominasi. Jadi bahan makanan pokok itu yang mendominasi. Ya kalau memang Anda terdominasinya dengan makan havermut, gandum, ya zakat kita jangan pakai beras. Saya sih udah setahun kan nggak makan nasi, makanya zakat fitrah saya ini beras dia nggak nyambung, ya gandum yang belakang. Kalau kita di sini semua makan sagu, kalau kita makan jagung yang dikeluarin. Nilainya bagaimana, Ustaz? Yang kita makan. Ini ada juga kemarin nggak meraih kesempatan. Kenapa? Karena dia makan beras yang 20.000 yang terbagus liternya itu. Tapi yang dia zakat fitrahin ini ikutin masjid yang 35.000 3,5 liter, yang 10.000 haram. Apa yang kamu makan itu yang kau keluarkan. Maka yang paling tepat makanya beras yang kamu makan itu yang kau sedekahkan. Emang nggak boleh pakai uang? Ulama berkhilaf. Kalau buat transportasi boleh, asal nilainya seperti apa yang kita makan. Bagaimana kalau panitia dapat uang juga kan, terus dapat beras juga, boleh gak menyedekahkan kepada mustahiknya ini beras per uang, plus uang? Tidak, beras yang kasih. Kalau cuma transportasinya boleh. Makanya orang yang menitipkan uang sambil bilang, ini uang saya makan yang 20.000 seliter misalkan, 10.000 seliter, bilang. Tugas panitia itu untuk mencairkan itu sampai kepada mustahik itu bahan makanan pokok. Bicara nanti beras mahal, beras murah dicampur, nggak ada masalah. Tapi yang pasti yang sampainya itu bahan makanan pokok. Ya. Nanti orang miskin juga harus berbagi. Orang miskin harus berbagi. Makanya memang sunnah sebelum imam atau khatib naik atas mimbar sholat Id udah selesai pembagiannya. Tapi karena nggak berilmu, kesempatan nggak dia dapat, senang jadi panitia, gede-gedean spanduk, ditampung itu semua di masjid. Wa ya billah wa na'udzubillah.
Nggak boleh seperti itu ya. Silahkan Anda menyampaikan sendiri atau melalui panitia, tapi sampai kepada mustahiknya. Ini menandakan apa? Amsal yang terbaik, bahwa saat itu tidak ada orang miskin. Tidak ada Idul Fitri orang miskin, tidak ada. Makanya nyaris ini teknik Islam ini kalau diterapkan mengentaskan kemiskinan. Salat Id diperintahkan pakai baju bagus, dia nggak meraih kesempatan itu. Giliran sholat Id, astagfirullahaladzim, bajunya dekil, belum salin, sendalnya kiri kanan gedenya beda, ambil jingjit dia jalan. Kalau mau kemana? Sholat Id, baju bagusnya mana? Ntar buat keliling. Buat keliling. Baju bagus buat sholat, buat keliling. Ini kita tuh, tangan kiri megang koran, tangan kanan megang sejadah, taruh di pundak. Mulai sambil menuju tempat sholat, mentak-ketik BBM, tak-ketik, tinggal broadcast, takobal gitu. Takbir, main BB. Ini akhirnya kesempatan nggak dia dapat semuanya. Baju bagus yang dia pakai harusnya buat sholat, malah buat keliling. Yang nyuruh keliling siapa? Nggak ada yang nyuruh keliling. Islam cuma perintahkan memutar balik jalan kita. Kalau tadinya belok kanan, sekarang pakai belok kiri, muter. Ketemu orang, saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan sholat Id wajib ain. Kenapa? Karena orang haid saja suruh datang menyaksikan. Kalau sholat 5 waktu saja perempuan nggak disyariatkan datang. Masya Allah. Jadi aneh kalau orang nggak memahami, aneh. Kesempatan hilang. Yang lainnya, yakni raih kesempatan yang lain, Islam ajarkan kepada kita untuk memaksimalkan waktu beribadah kepada Allah sepenuhnya. Ini berkaitan sama ihsan lainnya. Ada ayat dalil yang mengatakan anta abudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tak melihat Allah, kamu yakin Allah melihat kamu gitu. Ini butuh proses. Mengkritisi Islam, iman, ihsan. Di yang kelima ini kita raih kesempatan beribadah dengan penuh kepada Allah. Kenapa? Karena tahu efek positif pada ibadah. Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul, ya ibn Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadrak ginan wa asudda faqrak wa in lam taqul wa in lam taf'al mala'tu yadaka sughlan wa lam asudda faqrak. Sesungguhnya Allah berfirman, kata Rasul, ya ibn Adam, wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepada Allah. Niscaya Allah penuhi hatimu, dadamu dengan kekayaan. Orang kalau ibadahnya bagus nggak ngeluh. Orang kalau ibadahnya nggak bagus banyak ngeluh. Kita pengen lihat orang, hatta dia anak pesantren, hatta dia ustaz, hatta dia orang yang dikultuskan orang alim. Tapi kalau hidupnya ngeluh, ibadahnya nggak betul. Orang yang ibadahnya bagus, hidupnya riya. Orang yang ibadahnya bagus, dia qanaah. Sahabat-sahabat Nabi nggak pernah takut miskin. Yang dia takutkan kalau nggak bisa sedekah, itu doang. Makanya ketika diperintahkan bersedekah, mereka datang bawa harta mereka. Dari yang hartanya banyak seperti Utsman, bersedekah 1000 dinar, 1000 onta tiap bulan. Utsman tiap bulan bersedekah 1000 onta. Utsman 1000 onta itu kalau sekarang standar onta, ya standar onta lah. Kalau dirupiahkan itu sekarang 1 onta 8 juta. Kecil. Nggak ada sahabat sedekah onta kecil, nggak ada cerita yang gede lah. Sudah 8 juta lah, betul 8 juta. Ini 1000 onta berarti 8 miliar tiap bulan. Orang kaya kita aja boro-boro gitu ya. Ini Masya Allah. Sampai ada yang saking miskinnya, dia bawa segenggam kurma. Ini hartaku ya Rasulullah. Sampai ada yang datang ke Rasulullah, Jibril mengabarkan tentang seseorang yang bersedekah dengan harga dirinya. Dia
bisa perang Tabuk bersama Rasul. Perang Tabuk itu perang Bani Asfar ketika paceklik. Yang mau perang suruh sedekah, berat. Ada orang datang ke Allah malam, dia sholat, kemudian dia mengangkat tangan, ya Allah, aku pengen perang bersama nabimu, tidak layak aku berperang bersamanya karena tak memiliki sesuatu, tak ada yang kusedekahkan kepada Rasul. Tapi mulai malam ini, ya Allah, aku sedekahkan harga diriku padamu, ya Allah. Besok paginya Jibril nemuin Rasul, berbisik. Nabi dari atas mimbar mengatakan, man tasaddaqa bil-lail, siapa yang bersedekah di malam hari? Tidak ada yang ngaku. Nabi turun dari mimbar, nyamperin ke orang, Allah terima sedekahnya. Yang sahabat takutkan itu nggak bisa sedekah, itu yang jadi masalah. Dan sedekah itu nggak dengan materi saja, senyum pun sedekah, berbuat baik pun sedekah. Sehingga mungkin kita orang yang nggak bisa maksimal berbuat baik, tapi bisa menyempurnakan kebaikan orang. Ini timingnya tepat ini nih. Ya, mau haji, kita belum bisa haji, hajikan orang tua kita yang sudah meninggal, minta tolong sama orang-orang soleh yang bisa menghajikan. Di sana banyak mahasiswa, foto. Atau mungkin apa, tadi kita berencana untuk pesantren para manula, di mana yang datang itu orang-orang tua semua yang pasti sudah kurang penglihatannya, kurang fisiknya. Saya pengen cuma belum mampu. Saya pengen ini sih ada Quran yang gede, misalkan gitu ya. Dari kemarin alhamdulillah kita tampung untuk Quran-Quran besar tuh. Karena orang-orang tua mungkin yang udah kurang jelas ya, melihat juga kadang-kadang yang kiri bilang ain, yang kanan bilang ogin, jadi kalau yang legaan dikit ngeliatin itu lain cerita. Atau memberikan ide saran, Ustaz, bagaimana kalau orang-orang tua juga nanti di sana itu kita nggak kayak panti jompo, tapi dikaryakan dalam artian seperti pesantren yang nggak terikat dengan agenda pendidikan khusus. Gini. Salah. Saya cuma bisa menyiapkan media dan guru yang standby. Agendanya mau dibuat pun silakan, ahlan wa sahlan. Ya, dan tempat kami ini nggak masuk kategori safar. Ya, saya yakinkan nggak masuk kategori safar, karena kita ada di perbatasan antara Bogor, Jakarta, di Parung. Enggak, silakan memaksimalkan. Atau saya pengen bawa keluarga nih, Ustaz, besok Sabtu Minggu pengen nginep. Kalau saya yang ngomong, anak tuh pada mencibir, Ustaz, ingat masa lalu saya, gitu ya. Jadi kalau di sini yang ada yang ngomongin lain cerita, alhamdulillah. Ini anak-anak saya, Ustaz, ya Allah, Ustaz, saya mau masukin pesantren, papanya nggak rela, mamanya nggak tega, neneknya pun melarang, bingung deh. Anak jadi bingung, udah pesantren weekend, Sabtu Minggu, Sabtu Ahad. Taruh nih anak berteman sama orang-orang soleh, nggak rugi kenalin dia sama orang soleh. Sampai gede nih anak berteman sama orang soleh, dilala ribut sama orang tua, ngambek kaburnya ke rumah orang soleh. Tapi kalau sekarang kan di Jakarta kita nggak tahu dia berteman sama siapa, betul? Ngambek sama orang tua, larinya kita nggak jelas kemana. Paling nggak persiapan teman yang soleh. Ayo mulai berpikir, raih kesempatan yang maksimal. Sampai kita tahu sekali bahwa memang hidup ini sekali. Jangan terbuang waktu percuma. Allah berikan kesempatan yang banyak sih dalam hidup kita. Jangan ditunda-tunda, maksimalkan. Ramadan ajarkan kita. Sampai nyaris setiap orang itu megang Quran loh bulan Ramadan. Nyaris setiap orang itu berpuasa walaupun nggak sempurna. Nyaris setiap orang itu merasakan nikmatnya Ramadan. Nyaris setiap orang itu memiliki sarung baru, sejadah baru. Di luar Ramadan itu tetap ada kesempatan tersebut, maka raih sepenuhnya, gapai kemuliaan-kemuliaannya Allah telah janjikan. Ya, kemudian yang lainnya, ini yang paling penting juga nih, kita disuruh mengembangkan silaturahmi. Di bulan Ramadan kita buka puasa bersama, betapa hangatnya pertemuan tersebut ya. Yang muda ketemu yang tua pun disegur sama yang muda, yang seumuran saling menyapa. Ya Allah, kenapa sih tradisi ini kok diadakannya setahun sekali? Boleh deh kalau orang anak 4 gitu ya, tiap bulan atau per 2 bulan sekali kumpul di rumah saudara yang pertama, kedua, ketiga, keempat, boleh. Panggilnya pengajian, panggilnya ustadz-ustadz yang baik pemahamannya, untuk saling memberikan nasihat, walaupun cuma 1 jam, setengah jam, tidak ada masalah. Yang penting mukadimahnya yang baik.
La ya'kulu ta'amak illa taqiyun. Jangan cuma sekedar undang orang makan, undang orang yang baik agamanya. Ya, ajang pernikahan, nikahin anak, nikahin saudara, cucu atau siapa, ya undang orang-orang soleh supaya berkah nih makanannya. Jangan cuma orang-orang yang jabatannya bagus, kaya dikasih makan, nggak ada manfaatnya. Cari orang soleh, panggil anak-anak yatim untuk datang makan. Ini masya Allah. Ini orang cerdas, betul-betul dia mengerti bahwa memang kemuliaan seperti itu. Dia paham sekali man arada yubsatu fi rizqi wa yunsa'ahu fi asarihi falyasir rahimahu. Karena Nabi mengatakan orang yang pengen panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibanyakkan rezekinya, sambung silaturahmi. Iya ya, ternyata yang tadinya bermusuhan cuma miskomunikasi aja. Pas ketemu kita tegur, dia juga pengen ditegur, dia juga ketawa. Orang kalau udah kesal sama kita dijauhin ya makin jadi. Orang kalau marah sama kita deketin. Tahadu ta'abu, berikan hadiah, timbulnya cinta. Jangan orang udah kesal sama kita dijauhin, dia tambah jauh. Ya nggak bakal bisa dekat. Nah, yang namanya saling menjauh itu sesuatu yang buruk, apapun alasannya. Alangkah baiknya kita membuat sebuah hubungan silaturahmi. Mungkin kita nggak mampu mendatangi dia, buatlah acara di rumah kita, undanglah dia datang. Muliakan dia, orang yang dituakan, suruh dia sambutan dulu untuk menyimpulkan apa yang disampaikan. Dia akan terangkat, ya, menjadi bagian dari sebuah kesempurnaan. Betapa indahnya kemuliaan tersebut. Silaturahmi dia maksimalkan bagaimanapun caranya. Kemudian tradisi berinfak, raih kesempatan. Kita disuruh banyak berinfak karena memang kita merasakan betapa infak itu tudiul bala. As-shadaqah tudiul bala. Sedekah itu mencegah bala. Sedekah itu mendatangkan kecintaan. Sedekah itu menambah akumulasi jumlah nilai harta kita. Unfik alaik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Kita hidup kayaknya datar aja, gini-gini aja gitu ya. Kayaknya maju enggak, mundur juga enggak gitu, kayaknya ngambang gitu ya. Coba ada sedekah, ada warna. Kayaknya saya tiap berangkat pagi, pulang sore, malam tidur, pagi bangun, kerja lagi kayak robot. Sedekah coba. Dan sedekah yang paling baik, kita mendatangi mustahik. Sesekali lah bawalah anak-anak kita ini pakai mobil kalau lagi liburan. Jangan malah memperkaya orang yang punya rumah hiburan. Ini enggak. Kita kalau hari libur ke tempat yang orang punya rumah-rumah hiburan, coba hibur diri kita, latih hati kita dengan melihat orang miskin yang baik agamanya. Besok kita ke rumah Wak ya, atau kita ke rumah saudara kita yang di sana. Kenapa Mak? Itu tetangganya banyak orang-orang susah cuma baik-baik nih. Oh. Atau besok Sabtu Ahad kalau bisa kita ke pesantren ini ya. Nanti kakak mainnya sama adik sama orang sana, coba tuh diukur tuh. Kalian yang makannya enak tiap hari, apalannya boro-boro 1 juz. Tuh lihat orang yang makannya cuma mie sama peyek udah 15 juz loh, gitu ya. Oh jadi disupport. Nah, lihat tuh mereka yang nggak bisa beli mainan-mainan anak-anak, malah kreatif bikin sendiri tuh mainan. Oh lihat. Itu perlu seperti itu supaya mereka terbangun, terdidik. Nah, mungkin kamu tidak seperti mereka, tapi alangkah baiknya kamu jadi bagian dari mereka. Bantu sedekah mereka, sedekahi mereka dengan apa? Ini mau ajaran baru, ya. Buku-buku tulis kita beliin anak 10 buku tulis, beli deh 20 buku tulis, yang lainnya bagi orang susah, sehingga buku tulis anak kita tuh berkah. Kita berikan pensil anak-anak kita, ya. Berikan juga buat orang susah, jadi berkah. Sehingga nanti kalau anak kita mungkin tipikal satu pelajaran 4 buku tulis karena hilang mulu, gitu ya. Kalau orang susah kan 1 buku tulis 4 mata pelajaran, dia hargai itu buku tulis. Mudah-mudahan itu berkah dia dapat. Latih mereka untuk itu
Itu lihat tuh orang-orang susah di pesantren itu, bukunya tuh full, nggak ada lembaran yang kosong. Anak kita selembar, 3 lembar gambar orang silat. Itu macam-macam, ada yang dirobek buat kapal-kapalan. Ya Allah, ya nggak menghargai nilai. Insyaallah. Ini semua pembiasaan, melatih mereka berinfak. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Sabah ayat 39 Allah berfirman, wa ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal bayar. Ya. Tidak ada rasa takut. Anfik, unfik alaik. Infakkan hartamu, oleh infakkan kamu. Ajak nih anak-anak kita yang sudah kerja, biar berkah. Ayo anterin mama kemana, anterin papa kemana. Kenapa mesti kemari Pak? Kamu bersedekah ke sana. Kamu sedekah ke sana. Latih mereka bersedekah. Kenapa mesti bersedekah? Ya berkah hidup kamu karena ini. 2 orang-orang saleh, 2 orang-orang susah, Masya Allah. Atau anak-anak kita yang punya kemampuan membangun apartemen, membangun gedung, punya perumahan yang banyak, itu dunia nah. Ajak dia ke pesantren, buatkanlah kelas untuk anak-anak yatim yang berkah nanti untuk perusahaanmu nah. Ini itu apa saja yang kira-kira bermanfaat. Dia punya toko mesin air, ajak ini ke beberapa tempat di musim kering. Orang sholat sampai susah, ada yang tayamum. Coba kalau kamu punya mesin air yang bagus, Masya Allah dahsyat. Ya air pun keluar, orang pun berwudu. Coba nak. Ini sebentar lagi musim hujan, daerah-daerah udah kelamaan kering, biasa sering mati lampu. Pesantren butuh genset, berikan nak terangnya itu lampu pesantren. Orang belajar, ilmu masuk, semua yang ilmunya masuk berkah. Ilmu itu untuk kamu nak, karena kamu yang meneranginya. Ini orang-orang jenius, orang-orang yang tahu sekali bahwa hidupnya buat orang lain, bermanfaat buat banyak orang. Maka kalau kita nggak manfaatkan, rugi kita. Allahu a'lam bishawab. Latih mereka berinfak. Kita orang tua punya kemampuan untuk itu. Ya contoh kecil yang paling gampang lah. Ketika kemarin banyak yang dapat THR, dapat uang anak-anak tuh kalau lagi lebaran dikasih gitu. Sudah punya uang banyak. Oke, kita akan jajan pakai uang masing-masing. Tapi kalau boleh mama sarankan, apa sarankan, nah, kalian bersedekah dulu nih, supaya itu uangnya berkah. Jangan kita latih malah dia pelit, pegang, jangan dikeluarin gitu ya, diawet. Anak langsung jadi medit semuanya ya, sampai mengasih orang tua aja enggak mah, aku kan sayang gitu. Latih, butuh pelatihan. Kesempatan itu selalu ada. Bahkan setiap setahun selalu ada. Makanya ada kaitannya tadi, kita memberikan sedekah nafkah yang cerdas kemana nih? Ke orang-orang yang miskin, atau mungkin memfasilitasi pekerjaan buat mereka. Karena kalau petani dibeli tanahnya, dibangun perumahan, petani nggak bercocok tanam jadi maling. Buatkan pabrik tempe, pabrik tahu, buatkan apa yang mereka bisa bekerja. Paling tidak Anda tidak menangkap maling, cuma mencegah maling gitu loh. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih. Nah mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan bagi kita untuk bisa memanfaatkan ini semua, insyaallah ya. Dan yang terakhir, yakni Ramadan ajarkan kita untuk berhijrah. 11 bulan sebelum masuk Ramadan, kita ini orang yang galau, orang yang labil dalam hidup, orang yang bingung mau kemana ini hidup. Tapi Ramadan ajarkan kita untuk mengerti bahwa hidup ini memiliki tujuan. Tujuan yang utama adalah mengkritisi diri untuk banyak beristighfar. Di ujung Ramadan kita disuruh banyak beristighfar. Bagaimana mengakhiri hidup ini dengan memaksimalkan istighfar? Kok bisa beristighfar? Tentu dia mengetahui sebabnya. Ini bermuhasabah diri. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Kata Rasul, mengkritisi diri sendiri ini akan mengkritisi orang lain. Jadi nggak sibuk sama salah orang lain, dia sibukkan mengkritisi dirinya untuk kebaikan orang lain. Saya nggak mau bawel masalah anak sholat, udah diomongin,
Dia kerjain alhamdulillah, enggak, dia tanggung sendiri. Cuma yang penting sayanya harus baik. Gitu. Karena kalau kita sudah baik, air muka kita baik. Kalau air muka kita baik, anak melihat kita tuh akan nurut. Tapi kalau air muka kita nggak baik, anak nggak bakal nurut. Kenapa saya katakan air muka yang baik? Ucapan sama ekspresi itu sama. Sholat, kalau nggak sholat, azab Allah tuh pedih. Ngeliat muka orang tua kayak gitu kan, ayam. Tapi kalau ngambang, sholat. Kenapa sih, Mang? Ya sholat aja, sholat. Nggak sesuai aturan muka sama ucapan. Gimana anak mau lakukan, nggak bisa ya. Ada bobotnya. Bukan marah dia nggak sholat, tapi menyayangkan saja kalau kamu nggak sholat. Nah, karena kesempatan berbuat baik nggak berulang. Mana yang jamin nanti zuhur kamu ketemu asar? Nggak ada yang jamin kan? Ya, makanya jadikanlah sholat yang terakhir. Yuk hijrah dari masa lalu kita. Udah paham betapa enaknya hidup dengan beribadah. Bagaimanapun caranya kita maksimalkan beribadah. Kalau bicara dosa dan maksiat manusia, nggak ada orang yang maksum. Cuma paling tidak dia berusaha untuk keluar dari semua hal tersebut. Insyaallah manfaat. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, mungkin yang saya sampaikan tidak dipahami, beberapa hal yang berkaitan dengan meraih kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan titipan soal ibunya kalau marah terhadap anaknya sudah tidak tahan, akhirnya suka mengucapkan bahasa yang kotor misalnya, sering. Tapi dia setelah melakukan itu dia sadar, dia mohon ampun kepada Allah, tapi di saat dia sedang marah terhadap anaknya terulang lagi sampai dia mengatakan apakah anaknya perlu dipikir atau dia yang perlu dipikir. Memang mulut ini corong hati. Apa yang keluar dari mulut itu tergantung bersih tidaknya hati. Saya nasihatkan orang yang seperti ini untuk banyak beristighfar, menghindari makanan-makanan yang haram, menghindari mendengar-mendengar yang haram, harus pindah lingkungan. Kalau dia tidak seperti itu, cuma masalah waktu. Kelihatannya sekarang baik, kalau lagi emosi keluar aslinya. Makanya orang kalau hatinya dijaga, kayak beginilah. Ibu bapak kasih makan anak yang halal, jangan yang haram, jangan yang syubhat. Insya Allah anak ibu itu berat berkata yang tidak baik. Ya, itu terasa sekali. Sampai detik ini kita yang dewasa saja untuk mengucap nama binatang yang menggonggong saja nggak bisa. Kita akan coba revisi kalimatnya dengan istilah guguk gitu loh. Saking kita nggak terbiasa mengatakan itu. Ya, sababnya dibuat. Makanya kalau ada orang tua seperti ini bertobatlah. Hati-hati, sumpah serapah kita kepada anak itu merupakan sebuah doa. Ya, kita harus ingat berilmu sebelum beramal. Kalau kita kesal sama anak, ini PR hidup, bukan sumpah serapah. Karena hati anak kita kan di antara dua jari ar-Rahmannya Allah. Kalau kita pengen yang baik dari Allah dengan cara yang haram, gak bakal bisa. Jadi beristighfarlah, bertobatlah. Sisanya perhatikan yang dimakan dan yang diminum, yang didengar, yang dilihat. Karena kalau hati sudah terwarnai dengan hal yang tidak-tidak, sementara kita nggak beristighfar, maka ini akan keluar semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa. Ya. Bukan berarti lantas kita jadi nggak ngelihat apa-apa. Kita pasti ngelihat. Cuma kan kalau kita ngelihat, kita beristighfar. Ya. Kita mendengar, pasti mendengar. Cuma kita beristighfar. Ya. Kita melakukan semua hal, tapi kita banyak beristighfar. Dan kita tahu sekali bahwa menjelang maghrib itu kan tempat yang baik untuk beristighfar kan. Makanya kalau orang yang berilmu, zikir pagi petangnya nggak hilang. Bukan berarti dia maksum, dia nggak maksum.
Cuma dia orang yang beristighfar, orang yang mengkritisi diri. Allahu a'lam. Fadhal, silakan. Iya, Ustaz, ada seorang istri yang mengetahui suaminya korupsi. Kemudian mereka bertobat. Uang korupsinya mereka bangun masjid. Bagaimana hukumnya? Waduh. Sebaiknya jangan. Karena masjid itu kan untuk ibadah. Jangan rumah ibadah dibangun dengan cara yang haram. Tidak diperbolehkan. Lawang rumah ibadah uang halal saja di tempat yang haram nggak boleh. Apalagi jelas uangnya haram. Ya, uang korupsi ya dikembalikan kepada yang korupsi. Kalau umum sifatnya bagaimana setelah mengembalikannya bingung. Lawang korupsi bersama, gitu ya, kembalikan pada perusahaan di mana dia korupsi. Kalau saya polisi dapat tip mulu, ini kan gratifikasi juga korupsi kan. Saya mau balikin ke siapa? Orang yang ngepelin saya waktu bikin SIM, bingung gitu ya. Di mana mengembalikannya? Sebagai ulama berijtihad mengembalikan kepada asal keumuman. Buatlah fasilitas umum kayak jalanan, got, fadhal. Makanya saya sering sekali mengajak jamaah yang masih punya uang-uang haram berbentuk bunga bank, bunga asuransi, sini kita kumpulkan, kita rapikan jalan-jalan umum di tempat-tempat kampung-kampung untuk tempat ibadah. Alhamdulillah belakangan ini izin Allah, alhamdulillah saya senang sekali. Mudah-mudahan Idul Adha ini saya bisa menggabungkan seluruh sholat Id di Bogor Barat. Jadi pemahaman orang-orang NU, Muhammadiyah, orang ini kita bisa kumpulkan untuk kita memimpin mereka sholat Id. Ya, kenapa? Karena tadi efek uang-uang yang nggak terpakai ini kita buatkan jalan mereka, kita rapikan kamar mandi mereka, kita buat batas tanah mereka dengan jurang dan lain sebagainya. Mereka berpikir manfaat sunnah buat mereka, sehingga welcome mereka. Tapi bukan buat dikonsumsi badan dan ibadah. Jadi uang korupsi jangan pakai buat kemaslahatan umum. Fadhal, silakan. Ini biasanya nih sebentar lagi musim hujan, dari panas terik hujan longsor. Kita bisa rapikan itu tempat-tempat yang rawan longsor dan lain sebagainya. Fadhal. Fadhal, silakan. Ya, uang korupsi jangan dibuat masjid ya. Cari ganti sifatnya. Tutupin itu yang uang dipakai buat korupsi, uang korupsi buat masjid ditutup dengan sesuatu yang bisa menutupinya. Sama dengan orang zakat itu nggak bisa buat masjid. Masjid nggak masuk 8 asnaf. Ini banyak juga orang nih kemarin nih zakat dikasih ke masjid untuk kemaslahatan masjid, nggak ada. 8 golongan, fakir, miskin, musabil, dan seterusnya, nggak ada masjid. Masjid itu pure uang halal. Makanya Rasulullah perintahkan kepada sahabat-sahabat membangun masjid dengan uang yang halal. Jangan Rasul, orang kafir Quraisy saja tahu ketika pengen merenovasi Ka'bah, dia tidak menerima uang riba. Masya Allah. Awal pendirian Ka'bah itu orang-orang Quraisy belum sampai Islam, mereka pemakan riba itu. Tapi pemimpin mereka mengatakan kami tidak menerima uang hasil riba untuk membangun Ka'bah. Mereka belum Islam. Apalagi kita orang Islam, kenapa mesti barang haram yang kita kasih? Jangan. Ya. Ustaz, apakah anak kalau belajar ilmu yang sunnah, apakah pahalanya sampai ke orang tua? Bagaimana kalau orang tua meninggal? Apakah bisa sampai juga? Bisa. Anta wa ma'iduka li abik. Kamu dan hartamu punya orang tua, kata Rasul. Makanya itu untung punya anak yang soleh itu di situ. Kita kalau melihat anak-anak kita ini baik, agamanya soleh, jangan di stop, beranak terus gitu ya. Lihat produknya bagus, nih anak hasilnya cakep, ini kita butuh yang seperti ini gitu loh. Apa yang anak lakukan orang tua kebagian. Tapi kalau dosa tidak. Ini indahnya Islam. Allah taziru wa ziratul isra ukhra.
orang tidak terbebani oleh dosa orang lain. Kita dulu pernah jadi guru dosa, sekarang kita tobat, cukup sudah. Kalaupun orang yang lain masih mau tetap berdosa, urusan dia. Makanya saya sering sampaikan bahwa kalau orang tua pernah punya dosa sama anak-anak, bertobatlah. Mudah-mudahan jadi pintu hidayah buat orang anak-anaknya. Jadi satu poin bahwa tobatnya orang tua, istighfarnya orang tua, pintu hidayah buat anak-anaknya. Ibu pegel, bapak pegel, anak perempuan belum pakai kerudung sudah gede, sholatnya masih rusak, bertobatlah. Tobatnya orang tua dari masa lalu, pintu hidayah buat anak-anaknya, insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi foto silakan. Bagaimana hukum orang yang terkena gangguan jiwa, kadang kumat, kadang normal, kemudian mati bunuh diri? Ya kalau dia bunuh diri dalam keadaan gila, maka nggak ada dosa. Tapi kalau dia bunuh diri dalam keadaan sadar, maka dia dosa, gitu ya. Jadi kalau orang gila menabrakkan diri ke kereta yang lagi jalan, ya nggak dosa. Tapi kalau dalam keadaan sadar karena putus cinta gitu ya, atau apa, kecewa dengan sesuatu, lelah dengan kehidupan, dosa. Terangkat catatan dosa dan orang yang nggak tahu sampai dia tahu, orang gila sampai dia sembuh. Iya. Ya, disolatkan karena dia tidak distatuskan kafir, dia muslim awalnya. Tapi kalau awalnya dia non muslim, kemudian gila, nggak ada sholat. Jadi dilihat dari kebaikan sebelumnya. Sama seperti di Islam juga, dinilai pahala dia itu ketika dia belum gila. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana cara duduk sholat sunat 2 rakaat pada rakaat terakhir, tawarruk atau iftiras? Wallahu a'lam, terjadi khilaf. Tapi yang sahih adalah iftiras. Karena tawarruk ini buat tahiyat yang kedua. Tahiyat akhir yang kedua, tawarruk, ya. Tapi kalau iftiras itu buat tahiyat pertama, walaupun cuma satu tahiyat seperti subuh, sunnah 2 rakaat, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana profil yang diberikan Bank Syariah apa sih? Bagaimana profit seorang yang diberikan yang kerja di Bank Syariah, kali maksudnya? Apa maksudnya ini? Saya nggak tahu. Yang ketiga, bagaimana hukum pajak dalam Islam? Baik sebagai pembayar, pembuat peraturan di Indonesia. Pajak bukan dari Islam. Ya, pajak bukan dari Islam. Islam itu mengajarkan kita untuk zakat. Ya, kalau pajak itu upeti, itu untuk non muslim sebenarnya. Inilah PR bangsa kita, Islam di negeri kita, untuk mau mendakwahkan ini. Tapi saya optimis, kalau bank yang konvensional saja bisa jadi syariah, maka ini pun akan dibedakan nanti. Untuk orang Islam itu ditekankan zakat, non muslim itu harus pajak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti secara umum yang namanya pajak itu bukan dari Islam. Terus bagaimana kita kalau membayar ya yang menanggung dosanya ya pemerintah yang membuat hal tersebut. Buat kita bayarkan saja. Karena kita nggak mungkin menghindari pajak. Ya darurat, yang tanggung dosa ya pemerintah yang bikin peraturannya. Wallahu a'lam bishawab. Buat kita ya bayar sambil istighfar deh. Ustaz, kalau anak saya tanya kalau kita nggak baik, Allah bisa marah ya? Jawabannya apa? Ya iyalah, jawabannya begitu. Ya Allah marah karena innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban.
Karena Allah baik nak, cuma nerima yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim nak. Allah telah ciptakan kamu tuh terbaik, ahsan. Maka kalau Allah ciptakan kamu baik, kamunya nggak baik, dosa, Allah marah, gitu. Ya jelaskan, karena anak sekarang tuh butuh penjelasan. Ya bahasa anak lah, ya iya dong sayang, kalau kamu nggak baik Allah marah. Marahnya Allah gimana? Dia nanya gitu Ustaz. Ya banyak, kamu dibikin bodoh, kamu dibikin nggak bisa jajan karena ayah kamu, mama kamu nggak dapat rezeki. Marahnya Allah macam-macam. Kita nggak dikasih hujan, dikasih mati lampu melulu, kulkas nggak dingin, nggak bisa minum es atau apa gitu ya, macam-macam lah. Bahasa anak tuh memang beda-beda ya, tergantung pendekatan kita sama mereka. Saya kalau lihat di rumah tuh anak-anak kecil gitu ya, emang butuh cuma masalah kebiasaan doang sih ya. Anak-anak kami yang 4 tahun, 5 tahun tuh kalau keluar rumah perempuan langsung pada pakai kerudung panjang. Mau kemana? Aku mau main di situ Bu ya. Itu ngomong sama teman-temannya tuh dia tahu memang harus seperti itu karena lingkungan. Yang laki lagi seru-seru main sepeda atau gimana, Allahu Akbar, sholat dulu yuk, sholat langsung gitu. Anak mah gimana tradisi, kebiasaan. Makanya butuh lingkungan. Sehingga saya sering sekali menawarkan bahasa ini. Ini belum pernah ada di mana-mana. Yuk kita kembangkan tradisi pesantren weekend. Sehingga anak-anak itu liburan itu bermanfaat. Bukan liburan ini malah dikolaborasi sama non muslim di Lollipop, di tempat-tempat jungle fest atau apalah. Ini banyak jungle nih sekarang di mall-mall nih. Anak dimasukin di sana, emaknya belanja, anak bergaul sama orang kafir. Ini sudah apa, pembimbing yang nggak jelas. Anak suruh main-mainan, bukan baca bismillah tapi simsalabim lah, atau kalau takut suruh teriak bukan astagfirullah gitu ya. Ini aduh masya Allah, nggak bisa kayak begitu ya. Perlu dipikirkan ke depannya. Anak cuma butuh kebiasaan. Bagaimana dengan orang yang mengajarkan ilmu dunia, matematik, fisika? Apakah yang mengajar dapat pahala berdunia? Oh iya, dengan matematik dia bisa menghitung zakat. Dengan fisika dia bisa tahu apa yang mesti dia konsumsi ketika musim berpuasa di musim panas. Dengan fisika dia akan lebih memperdalam hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Susu onta itu dahsyat sekali loh pahalanya. Apa manfaatnya susu onta itu? Ya. Itu buat orang kanker itu susu onta, masya Allah. Saya sendiri mempraktekkan kemarin. Keponakan saya itu udah kena stadium 4 gitu ya. Seminggu full di Madinah, susu onta itu balik ke Jakarta total itu hilang. Tapi kan kekuatan susu onta ke Indonesia ini kan susah. Dengan ilmu fisika kita bisa bikin teori nuklir untuk fermentasi cair jadi tepung, betul? Sehingga dikonsumsi. Bas, itu baik. Banyak sekali hal-hal yang baik yang kita bisa manfaatkan. Allahu a'lam. Fadhal. Ini anak akan ditanya misalnya, jadi ada yang bertanya bahwa apa yang halal itu untuk disetujui adalah istri dan budaknya misalnya. Gimana? Di Al-Quran katanya ada yang halal untuk disetubuhi, untuk berjima, ada istri dan budaknya ya misalnya. Nah maksudnya budak di sini apakah dinikahi atau tanpa nikah gitu? Oke. Yang dibilang budak betul-betul budak, memang sekarang jarang kita lihat kejadian ini. Tapi perbudakan di Islam ini nggak seperti yang kita lihat di TV-TV, orang-orang hitam yang ditimpukin, dipukulin, disakitin, bukan. Budak itu di Islam itu betul-betul sesuatu yang mulia. Artinya orang yang perang kemudian rampasan berbentuk wanita itu budak. Artinya tanggung jawab pemiliknya. Ya ini kalau pemiliknya pakai baju bagus, budaknya harus pakai baju bagus. Kalau dia makan enak, budaknya pun makan enak, milik dia, betul. Dan itu nggak perlu ada pernikahan, kenapa? Hak dia lebih dari istri untuk dicukupi. Cuma ini kan belum sampai ke kita tentang masalah perbudakan ini karena kita nggak mengalami masa itu kan. Tapi itu akan selalu ada hukum itu, karena kita akan berperang di akhir zaman nanti sama orang-orang kafir. Di mana orang kafir itu mau nggak mau dia jadi rampasan kita, jadi budak kita. Dia nggak bisa masuk Islam karena menentang,
tapi dengan teori perbudakan dia mau nggak mau di bawah pemimpinan kita. Dia harus sholat. Kalau ini budak nggak sholat, ini pemiliknya ini dosa. Makanya kalau dia memang nggak mampu untuk memiliki budak, merdekakan itu budak lebih baik. Gitu. Jadi budak itu sesuatu yang mulia sekali. Sampai-sampai efek perbudakan ini sekarang nih. Ya, di Arab itu dulu Habasyah, orang Afrika itu sering jadi budak dulu ya. Saking dekat sama keluarga Rasul, sampai mereka nyaman dan mengaku keluarga Rasul. Habsyi. Mereka mengaku turunan Rasul, padahal tidak, silsilahnya Habasyah. Tidak ada yang namanya turunan Rasul dengan seperti itu gitu. Saking mereka nyaman, terlindungi mereka. Jadi bukan berarti lantas jadi seperti orang yang hina, dipukuli, disakiti, dijima semaunya saja. Enggak begitu. Ya, dicukupi selayaknya seorang istri, dinafkahi dengan kemaksimalan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ustaz, berarti seandainya dia punya sepupu budak, boleh disetubuhin tanpa nikah itu, Ustaz? Ya, dalam Islam seperti itu. Nah, karena dia bukan istri. Nah, itu untuk kemaslahatan. Tetapi memang Nabi ini menekankan sekali buat orang yang tahu ini. Artinya kalau seandainya Anda tidak mampu untuk memiliki budak, karena kan satu saja kita harus tanggung jawab sholatnya kan. Dua, ya harus lebih perhatikan lagi. Kalau seandainya dia nggak sholat, ini majikan tanggung dosa. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu nggak ada yang budaknya banyak, dia merdekakan. Kalaupun dia mau yang laki, seperti Abu Bakar budaknya laki, yang perempuan dia merdekakan, karena tanggung jawab. Nah, tapi hukum asalnya seperti itu. Wallahu a'lam. Sama dengan laki-laki yang mungkin beristri lebih dari satu, gitu ya. Ya ini kan bukan tujuan, ini solusi. Sekarang kalau seandainya tidak, ini 1:10 misalkan, ini yang 9 dengan siapa? 1:50. Yang 549 dengan siapa? Oh, urusan dia gini. Bahasa Islam nggak seperti itu. Tapi ingat, bukan tujuan. Ini cuma solusi yang Islam tawarkan. Karena kalau tidak terjadi poligami, prostitusi, laki-laki bermaksiat, ini butuh pemahaman. Ya, tapi kalau kita memang nggak mampu, jangan. Karena nggak boleh yang sifatnya sunnah ini merusak yang wajib. Jadi butuh pemahaman. Gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Sama dengan perbudakan tadi, hukum asalnya seperti itu. Ya, nggak ada yang sanggup untuk memiliki budak banyak. Maka yang paling baik kata Rasulullah, itqur raqabah, merdekakan budak. Nah, lebih baik ini orang kafir di tangan orang Islam ketimbang ini orang kafir di tangan orang yang nggak jelas keislamannya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, silakan. Dulu juga di luar Islam itu negeri-negeri kafir mereka juga mengalami teori perbudakan dalam peperangan. Cuma kalau perbudakan versi Islam itu terlindungi. Tapi kalau non-Muslim mereka juga merampas orang-orang tawanan itu jadi budak mereka. Itu yang dihina di negeri-negeri kafir. Sampai Abraham Lincoln dari Amerika itu, dia orang yang anti perbudakan karena di negeri mereka orang-orang Kristen, Nasrani itu budak itu dihina. Tapi kalau di Islam dimuliakan. Apalagi kalau agamanya bagus dimerdekakan, seperti Bilal. Mulia keluarganya, mantan budak gitu kan. Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, ayahnya itu Mubarak, budak, pembantu. Karena agamanya bagus dinikahkan sama pemilik kebun yang besar, orang kaya. Dan banyak yang seperti itu, banyak. Zaid bin Haris, ya, ini budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimerdekakan. Artinya Islam itu betul-betul memuliakan. Kalau dia masih di bawah tanggung jawab saya belum berani untuk memerdekakan. Tapi kalau dia sudah mandiri, agamanya sudah bagus, saya merdekakan. Jadi tanggung jawab seorang majikan kepada budaknya. Cuman karena yang kita pahami perbudakan itu kehinaan versi orang-orang kafir. Jadi orang tuh image Islam pada perbudakan ini gitu ya. Ini cuma masalah bahasa sih ya. Kalau di Malaysia budak itu biasa kayaknya. Banyak budak di sini. Dia budak biasa. Kita ini nggak pas kalau budak ini. Assalamualaikum Ustaz. Hukum BPJS sekarang MUI mengharamkan. Iya, kalau sudah haram ya sudah.
Jangan dipaksakan. Pemerintah harus cepat-cepat rujuk. Syukur-syukur bikin BPJS syariah, gitu ya. Harus ada. Assalamualaikum. Bagaimana pendapat Ustadz kalau suami istri sudah bercerai disebabkan suami KDRT? Setelah bercerai, suami selalu ingin beristri dengan alasan untuk ketemu anak-anak. Apakah hukumnya haram jika suami dan mantan istri sering bertemu pergi karena sudah bukan mahram? Ya iyalah, haram. Ya, makanya hukum cerai juga dipahami. Orang tuh bercerai bukan untuk bermusuhan. Cerai itu syariat. Jangan takut untuk bercerai. Kalau memang agama kita jadi nggak baik karena rumah tangga ini, bercerailah. Kan ada masa idah 3 bulan, betul? 3 kali masa suci. Mudah-mudahan 3 bulan ini kita bisa merenung. Iya ya. Mungkin kalau bersama kayaknya kita kayak sering ribut, ketika sudah nggak bersama kok lebih rusak lagi atau gimana, lebih baik balik. Itu lebih baik. Makanya orang kalau dicerai jangan pisah rumah sampai masa idah. Yang nggak boleh cuma berhubungan suami istri. Melayani suami itu boleh. Makanya suami itu yang greget gitu loh. Cerai, saya cerai kamu. Kamu nggak perlu, saya cerai kamu sudah. Minta dilayani, bikinin minum, minta. Cuma nggak berhubungan. 3 bulan didiemin sama enak. Akhirnya kan, udahlah kita nggak baik begini deh, lebih kita nggak mengulang lagi ya. Ya sudah, saya rujuk kamu. Sah istilahnya. Talak itu 2 kali. Jadi ini kan kebanyakan justru istri yang nuntut cerai, laki malah labil. BBM Ustaz, bini aneh nuntut cerai gitu. Terus gitu. Terus sama siapa Tat? Sama siapa kek? Ini nggak greget ini yang kayak begini. Gimana mau bawa keluarga ke sorga kalau nggak greget gitu loh? Ya tegas. Lawan namanya cerai itu adalah syariat dalam Islam, bukan sesuatu yang buruk. Ibu juga sama, sekarang ibu belajar agama, suami nggak mau di agama, bahkan nggak sholat. Mana mungkin rumah tangga berlabuh di sorganya Allah kalau pemimpinnya seperti ini? Tegas. Saya akan hormat kepadamu Pak. Kau Tuhanku di atas muka bumi ini, taat untukmu. Karena taatnya seorang wanita sorganya. Tapi tolong sholat Pak. Paling nggak belajar Pak. Saya nggak nuntut Bapak jadi ulama. Paling nggak bersahabatlah dengan ulama. Paling nggak begitu. Bimbing kami ke surganya Allah. Kalau dia bilang udah, ya udah. Suruh bimbing ke surga Allah ngapain? Tapi saya terlanjur suka Tat, biarnya nggak sholat juga nggak apa-apa. Ini orang. Ya nggak bisa, nggak mungkin bisa berlabuh di surga kalau pemimpin seperti ini. Dialogin. Cerai itu solusi kok. Nggak jadi hina. Anak-anak Rasul juga bercerai sekian puluh kali, nggak ada masalah. Sahabat juga bercerai. Ya, asal perceraian itu bukan pintu permusuhan, bukan. Karena mungkin kalau bersatu jadi sering ribut, mendidik anak nggak baik, berpisah lebih baik. Mudah-mudahan merenung di masa idah selama 3 kali masa suci ini menjadi penyebab pintu hidayah buat kita, insyaallah. Insyaallah manfaat. Mudah-mudahan yang manfaat buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Demikianlah bahasan yang kita bahas pada kali ini. Raih kesempatan tersebut dengan 3 modal yang kita dapat di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.